berarti memang masih banyak orang Kristen yang memandang bahwa kita ngakunya selamat tapi setiap hari masih minta ditunjuki jalan yang lurus gitu ya. Tahu nggak apa itu jalan? Hah? Mereka pikir bahwa jalan lurus itu Yesus gitu ya? Iya, konsep Yahudi. Mesias itu adalah raja, Bisa raja, panglima perang, ya, bisa raja, bisa imam, bisa nabi, imam atau nabi ya, yang harus menang, ya, harus menang. Ya. Kalau dia kalah bukan Mesias. Ya. Terus, sementara kalau di Kristen Kristus, Masya Allah, juru selamat, ada segala macam gelar yang tidak sesuai. Itulah karena inilah yang kembali juga tadi. Ya. Baik-baik saja dia baca, tidak. Ya, akhirnya dia baca secara salah. Ya. Nah, itu. Jadi kalau di Kristen gelar itu semua diborong gitu ya untuk Yesus gitu ya. Ya. Mau nabi, mau guru, mau tuan, mau junjungan, mau Tuhan sekalipun itu semua diborong ya. Iya. Kenapa apa itu, Paulus memborong itu Iya, betul. Kan masih banyak yang belum tahu ini. Iya. Mengapa sih Paulus ngotot? Karena dia memiliki konsep Mesias yang diterapkan kepada Yesus yang harus menang dari yang lain. Gitu. Ya, ini apa katanya? Only if we are straining to read the synoptic in the wrong way, will we fail to see the problem. We will fail to see the problem. Ya. Kita akan gagal melihat masalahnya. Oh itu seperti pendeta Ezra Soru. Oh itu Yesus yang masa hidupnya hilang itu sekolah. Dia sekolah SMP. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sekarang saya sedang berada di sebuah masjid yang indah ya, di Bakri Tower, Masjid Burj Al Bakri ya, alhamdulillah. Dan saya sekarang sedang bersama dengan seorang boleh dikatakan legenda hidup nih, Masya Allah ya, Dr. Sanihu Munir. Ustaz, assalamualaikum, Ustaz, sehat Ustaz ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau ini yang saya tahu adalah dulunya seorang debater Muslim yang sangat handal ya. Dulu waktu saya masih kafir, saya juga nonton videonya beliau, Masya Allah. Ya, jadi memang semuanya sudah qadarullah ya Ustaz ya. Alhamdulillah sekarang saya bisa bertemu dengan Ustadz Sanihu Munir. Saya ingin berbincang-bincang nanti ya mengenai mungkin sedikit perjalanan Ustadz Sanihu Munir dulu, boleh ya? Oh iya. Ketika bagaimana bisa menjadi seorang kristolog gitu. Siapa yang nyuruh gitu ya? Mengungkap misteri masa lalu. Misteri masa lalu. Lah kan kita gini, kalau kita mengenal seseorang kan kita harus tahu gitu ya latar belakangnya Ustaz ya. Siapa yang suruh jadi kristolog begitu. Nah. Ya, terus bagaimana dulu perjuangannya, itu yang kita perlu tahu Ustaz. Supaya bisa menjadi inspirasi buat kita gitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah kita nanti juga mungkin kita lanjutkan dengan sedikit perbincangan tentang materi-materi yang sering digunakan dalam perdebatan ya Ustaz ya. Itu juga sangat penting. Mudah-mudahan nanti bisa membawa manfaat buat para pemirsa ya. Baik, supaya nggak lama-lama, saya langsung saja mau berondong pertanyaan kepada Ustadz Sanihu Munir. Masya Allah. Ustadz, mulai usia berapa Ustadz menjadi kristolog? Saya menjadi kristolog itu di Manila. Oh, malah di Manila? Ya. Bukan di Indonesia? Ya, di Manila. Kok bisa di Manila? Ya, peristiwanya unik. Gimana tuh? Jadi saya sejak kecil juga tahu lah kalau Alkitabnya orang Kristen itu yang Bible itu, ya. Jadi saya tahu juga, tapi saya tidak tahu apa isinya. Oh gitu. Dan saya juga tidak ingin mau tahu apa isinya. Oke, ya. Terus? Terus saya berkuliah di Manila. Oh, kuliah di Manila. Ya, saya mendapat beasiswa kuliah mengambil Master of Public Health di University of Philippines, Makati. Bidang kesehatan ya Ustaz ya? Iya, di Manila. Di Manilanya, oke. Ya. Terus? Saya ambil bidang kesehatan. Terus yang lucu ini, apakah lucu atau menjengkelkan? Para mahasiswa baru, kami mahasiswa baru itu ada tukar menukar souvenir. Oke. Jadi souvenir.
saya itu secara kebetulan partner Filipina saya itu perempuan, Carmen Ramos, Katolik. Oh, terus? Ya kalau Filipina itu rata-rata Mayoritas ya Katolik ya. Terus waktu tukar menukar tanda mata itu, ternyata saya diberikan Alkitab. Bible. Iya. Saya emosi luar biasa sampai ubun-ubun. Oh, dia ngasih tanda mata itu maksud dalam rangka Natal atau? Bukan. Tukar menukar karena mahasiswa baru. Oh, hanya karena mahasiswa baru. Ya. Apa dia tahu waktu itu Ustadz Saidul Munir tuh apa namanya? Karena dia tahu Ustadz bukan Katolik gitu? Tidak. Memang itu kalau di sana, kalau kita diberikan Alkitab itu artinya sudah oleh-oleh yang luar biasa. Oh, oke. Karena termasuk buku tentang keimanan mereka. Tapi saya kan Ustadz marah dong. Marah, tapi mau apa lagi? Tidak mungkin saya marahi perempuan. Jadi Terus? waktu itu saya mau apakan ini? Andai kata saya tidak terlalu beriman itu, bisa robek-robek gitu. Iya. Tapi akhirnya saya ambil juga tuh. Saya bawa pulang ke rumah. Malah dibaca malah. Belum baca. Oh, belum baca. saya mau tahu dia ada apa dalam ini. Iya. Terus? Terus ketika waktu itu saya diberikan itu, saya betul-betul emosi. Ketika itu, tapi pada malam itu juga ini buku-buku yang saya paling benci, yang saya benci. Tetapi saya tidak tahu apa isinya. Kenapa saya tidak baca dulu? Supaya saya tahu kalau saya benci itu memang harus pantas dibenci. Terus dari mana saya memulai? Al-Quran saya juga tidak biasa bacanya juga sebatas hanya untuk sholat dan sebagainya. Apalagi Alkitab. Saya tidak tahu apa isinya. Akhirnya setengah malam saya berdoa, ya Allah, tolong tunjukkan ini Alkitab ini yang benar atau Al-Quran. Pada waktu itu saya punya Al-Quran terjemahan yang dari Arab Saudi. Nah, jadi waktu itu saya termenung begitu, ngapain saya membenci Alkitab padahal saya tidak tahu isinya. Akhirnya saya pikir-pikir, bagaimana caranya saya mau tahu. Datang di pikir saya. Al-Quran cerita tentang Nabi Isa. Alkitab bercerita tentang Yesus. Jadi berarti apa ini? Berarti ini orang-orang satu. Tetapi kalau kita pertengkarkan berarti ada yang tidak sinkron ini. Akhirnya dari mana saya? Kalau Al-Quran kan saya sudah baca. Saya pun masih kecil sudah hatam Al-Quran. Tetapi Alkitab ini bagaimana? Akhirnya saya tahu. Di dalam Alkitab ini ada cerita tentang Nabi Isa. Ada dalam Al-Quran juga cerita tentang Nabi Isa. Akhirnya, saya mau mulai dari mana ini? Alhamdulillah, saya ada Al-Quran bahasa Inggris. Dan kemudian kalau Alkitab juga bahasa Inggris kan saya bisa mengertikan. Waktu itu saya dapatkan dari Al-Quran yang menceritakan tentang Jibril datang ke malaikat Jibril alaihissalam. Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamakan Isa Al-Masih. Tentu di Alkitab juga begitu. Saya cari, akhirnya ada. Saya dapatkan itu kalau saya tidak salah Lukas ayat 135 barangkali. Pasal 1 ayat 35. Ya, itu kan. Dikatakan jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi itu ternyata ada cerita tentang Yesus sama di Al-Quran ada, di Alkitab ada. Terus saya terhenyak. Kenapa cerita
cerita tentang Yesus atau Isa Al-Masih di Al-Quran begini indah, kenapa cerita Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di Alkitab ini dia kok seperti ajaran penyembah berhala? Ya kan karena apa namanya, dia ini apa namanya itu, cerita tentang Yesus yang ada di dalam Alkitab itu cenderung ke ajaran penyembah berhala. Ya. Jadi bagaimana pada waktu itu di Alkitab kan, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sementara tidak ada laki-laki yang menyentuh aku. Itu dia kita juga begitu. Saya kagum dengan jawaban Al-Quran di dalam Quran. Ya, saya sendiri sudah jarang baca Al-Quran, jarang baca Alkitab. Ayat-ayat itu ada lupa-lupa juga. Jadi sampai dengan apa namanya, sebelum kelahiran, sebelum deklarasi akan anak itu, kalau di dalam Islam kan jadi tidak ada masalah kan, Maryam karena hal tidak mungkin. Jadi dia merasa tidak mungkin. Ya, tidak terjadi, mungkin. Ya kan, karena apa namanya, Maria melahirkan anak, sementara tidak ada yang memiliki suami. Dalam Al-Quran juga ya begitu kan, bahwa dia akan melahirkan anak, apa itu, deklarasi dari atau firman dari Allah bahwa engkau akan mendapat anak. Dan pada Allah itu tidak ada yang mustahil, karena kun fayakun, jadilah Yesus. Kan juga ada ayat yang semisal penciptaan Isa Al-Masih dengan Adam alaihissalam. Adam diciptakan dari tanah liat, Nabi Isa alaihissalam diciptakan hanya dengan kun fayakun. Kun fayakun, begitu. Tetapi ini yang di Kristen, kok kenapa harus malaikat turun ke atasnya? Itu kan, dan akhirnya lahir. Jadi berarti ini ada terjadi apa namanya itu, hubungan antara malaikat dengan Maria. Dan itu kan bagi kita kan tidak masuk akal, bukan begitu ceritanya. Itu. Jadi seolah-olah kayak semacam ada interaksi atau ada sebuah apa yang namanya pertemuan antara wanita dan malaikat yang menghasilkan Yesus gitu ya. Apalagi kan kalau kita melihat di bahasa Inggrisnya, kalau Bible kan John 3:16 bahwa Jesus kan the only begotten son. Kata begotten itu kan sebenarnya kan hasil persetubuhan manusia gitu saja. Hasil yang pertama. Nah, setelah begitu, lalu saya akhirnya terpicu. Terpicu atau tergoda. Untuk mempelajari. Gitu. Terus? Akhirnya saya belajar Alkitab, saya belajar Injil, Bible. Apa yang terjadi? Karena keinginanku mempelajari itu, akhirnya saya jatuh miskin. Saya jatuh miskin di Manila. Bagaimana maksudnya itu? Ya, sebelumnya saya bisa makan ayam, makan daging dan sebagainya. Ini ada kalanya tinggal makan telur. Karena belajar Bible. Karena belajar. Apa mungkin? Saya cari tuh buku-buku yang di toko buku, dan akhirnya jatah yang harus untuk makan saya. Jadi jatah uang makan dipakai untuk beli buku. Dan saya akhirnya keranjingan. Jadi Ustadz beli buku-bukunya di Manila malah? Di Manila. Malah kalau saya tidak dapat di Manila, saya pesan di Amerika. Dan ketika saya memesan itu, ada teman fans di sana di Amerika. Gitu? Yang yang siap mensuplai saya dengan buku-buku. Dari Amerika? Oke. Ada kalanya dia berikan saya itu 32 buku, 20 buku. Masya Allah. Jadi saya berikan judul
dia cari. Oh, dia nanti yang cari gitu ya. Iya, orang Indonesia juga. Loh, waktu itu Ustadz itu bisa mencari-cari buku itu dari membaca artikel atau dari mana? Oh tidak, jadi kalau saya baca buku, saya langsung pergi ke daftar pustaka. Oh, daftar pustaka. Daftar pustaka, saya cari buku-buku yang maut. Oke, iya. Iya. Jadi berapa lama Ustadz Sanihu Munir di Manila itu untuk belajar yang tadi dokter itu, kesehatan itu? Kuliahnya itu sampai tidak selesai. Iya, berapa tahun itu? 4 tahun? Itu 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya. Setelah itu kembali ke Indonesia atau bagaimana? Belum. Masih di Manila terus? Saya di Manila terus. Karena apa? Oh. Saya tergoda dengan perdebatan-perdebatan. Oh, gitu. Debat live Di mana? Di Taman Rizal. Oh, maksudnya face to face? Iya. Face to face di taman gitu? Iya. Oh, itu boleh ya di sana ya? Iya, jadi begini. Itu debatnya itu setiap malam Senin dan malam Sabtu. Kalau malam Senin di Luneta di Taman Rizal. Kalau yang malam Jumat malam di Plaza Miranda, itu di dekat Masjid Quiapo. Oh, boleh ya di sana gitu ya? Ya di sana. Oke. Ciri khasnya di sana itu, yang pendebat-pendebat itu, mereka nikmati itu. Jadi mereka kelihatannya bukan ingin menang kalah, tapi bagaimana menikmati itu perdebatan. Menikmati? Ya, sebagai suatu seni atau ilmu. Oke, ya. Jadi yang lucu itu, sebelum berdebat kita tidak saling kenal. Oh gitu? Iyalah, datanglah Katolik atau datang Protestan atau datang Jehovah's Witness. Ke situ kita berdebat, kita tidak saling mengenal. Tetapi begitu sesudah berdebat, kita duduk bercanda, minum kopi bareng. Iya. Sementara kalau di Indonesia berantem, baku hantam. Jadi di sini tuh yang dicari benang kalah. Kalau di sana dinikmati itu ilmu. Oke. Dinikmati itu debat. Ya. Jadi berapa lama akhirnya Ustadz Sanihu Munir di Filipina? Hampir 20 tahun. Wih. Loh, jadi menikah juga di sana? Tidak menikah, sudah punya istri baru ke sana. Oh, ke Manilanya setelah punya istri. Ya, jadi sekitar 5 tahun itu jarang pulang, tapi sudah itu saya sering pulang karena saya membantu tim promosi produksi Indonesia di Filipina. Oh, begitu. Iya, saya pulang ke Solo, ke Jogja, ke Bali untuk membeli souvenir. Souvenir itulah kemudian saya bawa ke sana dijual. Oh gitu. Oh, dijual di Filipina? Iya. Iya. Kalau jualnya itu biasanya saya punya trik itu bikin pameran. Pameran produksi Indonesia, di situ kita jual itu barang. Yang lucunya itu barang, itu souvenir itu saya bawa ke Manila. Itu di pesawat, ini barangnya berapa? 300 kilo. Gitu. Terus saya kasih lihat surat dari duta besar. Untuk saya melakukan promosi, pameran promosi. Sudah akhirnya gratis. Oh gitu, tidak bayar apa-apa? Tidak bayar apa-apa. Iya. Terus jadi akhirnya 20 tahun Ustadz Sanihu Munir, hampir 20 tahun di Filipina, belajar kristologi. Iya. Terus kembali ke Indonesia gitu. Ya. Nah, setelah kembali ke Indonesia, jadi gimana? Sudah jadi kristolog. Sudah jadi kristolog. Iya, malah kesehatan saya sudah gubris. Malah nggak diurusin ya kesehatan. Iya. Akhirnya gimana? Jadi saya sering melihat Ustadz Sanihu Munir kan berdebat face to face ya dengan para pendeta ya di Indonesia ya. Waktu itu masih ingat Ustadz dengan siapa saja waktu itu? Ya, saya masih dengan Dr. Cahyadi Nugroho. Dia di Solo atau Jogja orang kan? Ya di Solo. Sudah itu dengan Robert ada Martin Sinaga, pendeta juga itu. Pendeta juga. Itu yang dikomentari sama Babang Nursena, dia marah.
Oh, kenapa Karena Pak? katanya ini pendebat Kristen dipermain-mainkan. Tidak berkutik. Oh gitu. Iya. Terus? Terus dia bilang, itu kalau Munir itu segojangan. Apa itu maksudnya Ustaz? Ya, itu Segojangan? ayam sayur. Oh gitu. Iya. Terus? Ya, dia sakit hati karena betul-betul saya bikin KO itu Yang Martin Sinaga ya, itu tadi. Martin Sinaga. Oke. Kurang lebih sudah berapa kali melakukan perdebatan itu Ustaz? Oh, perdebatan Yang di Indonesia? bisa lebih 10 kali. 10 kali lebih ya? Iya. Masya Allah. Ya, ya, ya. Dan itu saya betul-betul ada beban. Beban apa Ustaz? Ketika saya sering berdebat ke sana kemari, kan saya keliling Indonesia, Iya, belum ada seperti Bapak di sana waktu Iya, itu iya, kan. iya. Hah. Dan sekali Bapak. Nah, selalu kalau saya sudah berdebat itu, mereka bertanya, Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz sudah tidak ada, siapa gantinya? Oh, oke. Oh, itu saya terpukul betul. Oh iya iya. Saya terpukul dan saya merasakan ini betul-betul kalau saya ditanya Tuhan, ilmu yang kamu dapat ini, kau Iya, baktikan iya. untuk apa? Siapa yang kamu sudah ajari dan sebagainya? Itu mengyang-nyang terus. Nanti kan sudah 5-6 tahun terakhir ini baru menjamur ini seperti Pak Dondi kan. Perdebatan lagi. Ya, itu sudah jauh lebih hebat daripada saya. Jadi waktu itu Ustadz Sani Munir cari murid gitu atau? Nah itulah yang saya tidak, sama anak saya saja saya tidak ajarkan itu. Oh. Dan orang-orang, jadi akhirnya saya berdoa, ya Allah tolong ringankan lisanku dan mudahkan pikiranku untuk membagi ilmu ini kepada umat. Ya, ya. Ya, tapi saya lihat tidak ada apa-apa. Namun kemudian itu kristolo muda tumbuh seperti jamur di ujung Masya Allah, jalan. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, begitu. Apalagi sekarang sudah dengan online pun bisa gitu ya, Ustadz, Ya. Ya, tidak perlu harus tatap muka gitu ya. Yang lucu saya itu dulu kan buku-buku saya kan saya bikin coret-coretan segala macam. Dan itu cari data waktu itu susah sekali. Iya. Tidak seperti Bapak sekarang, internet. Iya. Dulu tidak ada. Iya, betul. Kalau tidak ada bukunya tidak bisa kita mengada-ada. Betul. Ya. Ya. Ini ngomong-ngomong ya, Ustadz Sani Munir ini apa namanya? Kan karena sudah begitu banyak bukunya. Ini kemarin saya tuh saya kepengen ya, bukan apa-apa, maksudnya saya kepengen supaya ilmunya Ustadz Sani Munir ini juga bisa dilestarikan. Iya. Dalam arti buku-bukunya itu juga dijaga gitu ya, Ustadz ya. Kan ini kan ilmu semua gitu kan. Nah, maksud saya bagaimana kalau misalnya buku itu kami ganti dengan sejumlah uang ya, mungkin nanti Ustadz bisa pergunakan untuk hal yang berguna di dalam agama kita juga. Tapi buku-buku itu pengen saya simpan gitu Ustadz. Pengen saya lestarikan dan kita tahu masalah ini tinggal comot buku ini, masalah ini tinggal comot buku ini gitu. Iya. Saya kepengennya bisa begitu Ustadz. Iya, memang begitu. Iya. Nah, cuman rupanya Ustadz Sani Munir punya pemikiran lain. Ada rencana mau bikin perpustakaan ya Ustadz ya? Iya. Dan Gimana saya itu? kira yang untuk mau pingin buku begini, insya Allah anak saya dari Manila itu bisa bantu. Bisa bantu ya, baik. Untuk Ya, mencarikan di Amerika. Alhamdulillah. Iya. Ya. Nah, Ustadz rencana mau buka perpustakaan di mana? Di Kendari. Kendari. Di rumah atau Di rumah. Oh, di rumah. Ya. Mudah-mudahan dilancarkan ya Ustadz ya. Baik. Nah, kalau begitu pengalaman debat Ustadz Sani Munir ini kan sudah tidak diragukan ya berarti ya. Mungkin Ustadz Sani Munir sudah bertemu dengan beberapa tipe atau macam pendeta gitu kan. Rata-rata Ustadz dari semua pendeta yang berhadapan dengan Ustadz Sani Munir ini, ada nggak pendeta yang menurut Ustadz itu pendetanya jujur gitu Ustadz? Yang jujur itu Martin Sinaga. Oh, Martin Sinaga jujur. Itu yang makanya dimarahi sama pembantu. Boleh diceritakan jujurnya kira-kira gimana Ustadz? Ya, artinya apa-apa yang saya majukan itu malah kemudian dia pun ada nada-nada mendukung begitu. Dibenarkan? Ya.
jadi Malah dibenarkan. ya. Oke. Selain itu ada lagi? Saya kira itulah. Itu saja. Ya. Nah, kalau begitu yang lain gimana? Asumsi semua atau bagaimana? Bagaimana? Maksudnya selain Martin Sinaga, pendeta Martin Sinaga, selain itu pendetanya rata-rata berasumsi semua atau bagaimana, Ustaz? Tidak yang menantang, apa artinya menghadapi saya juga dengan argumentasi itu Robert siapa? Pokoknya Robert. Dr. Robert apa ya? Di Bandung. Oh, tapi rata-rata argumentasi para pendeta itu hanya berdasarkan Bible atau berdasarkan juga dari literasi yang lain? Jadi ini yang saya mau ungkapkan malam ini mengenai Kristen. Kalau Kristen baca Bible itu 100% benar menurut mereka. Menurut mereka, ya. Nah, tapi mari saya bacakan di buku ini. Ya. Mudah-mudahan yang dengar Ya. buku ini, kutipan dari buku ini bisa berpikir. Apa katanya? Only if we are straining to read the synoptic in the wrong way, will we fail to see the problem. We will fail to see the problem. Ya. Kita akan gagal melihat masalahnya. Oh, if we only apa tadi? If we are straining. Hanya kalau kita ngotot to read the synoptic in the wrong way, membaca kitab dengan cara yang salah, maka baru kita gagal melihat problem. Tidak bisa melihat masalahnya apa. Oh, jadi semacam kayak imani saja gitu ya. Jadi berarti kalau para pendeta atau orang Kristen yang membaca buku Alkitab apa segala macam tidak ada apa-apa, bagus-bagus saja, berarti mereka sudah salah baca. Salah membaca Alkitab. Dan ini semua pendeta semua salah membaca Alkitab. Karena kan mereka mau bangga. Itu bukan harus dibanggakan, harus ditangisi itu karena ternyata. Itu mohon maaf, Ustaz, itu buku apa, Ustaz? Itu buku judulnya apa, Ustaz? Jesus Alive. Jesus Alive. Yang tulisan dari A.N. Wilson. A.N. Wilson. Iya. Ya. Jadi kalau saya sudah dengar argumennya pendeta, saya ketawa mengingat kutipan di buku ini. Iya. Saya paham maksudnya ya. Iya. Memang gimana ya? Ini kan. Ya Pak Doni juga pasti menghadapi orang-orang begitu. Ini kan masalahnya kan masalah perspektif ya, Ustaz ya. Iya. Perspektif kan setiap orang memang bisa berbeda-beda. Iya. Tetapi maksud saya di dalam kitab mereka itu mereka punya perspektif Kristen. Tetapi kan kita tidak boleh lupa, Ustadz, bahwa separuh daripada kitab mereka itu kan punya orang Yahudi. Yeah. Yang mana perspektifnya Yahudi itu berbeda dengan perspektifnya orang Kristen. Kan begitu, Ustadz ya? Yeah. Jadi contoh misalnya seperti konsep Mesias. Kita paham bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi ada konsep nanti akan ada Mesias yang akan datang. Tetapi kan belum datang menurut orang Yahudi. Menurut orang Kristen diperspektifkan bahwa sudah datang, yaitu Yesus gitu kan. Ini adalah dua perspektif yang berbeda. Tetapi berasal dari kitab yang sama gitu. Kitabnya Yahudi dipakai di dalam Kristen gitu. Nah, kan itu yang menjadi masalah ya, Ustaz ya. Jadi ini apa? Ada 3 istilah. Mesias, Christ atau Kristus, ya, dan Al-Masih. Ya. Tentu mungkin Doni sendiri mengatakan ya sama-sama tiga-tiganya kan. Artinya mungkin semua sama ya, artinya. Tapi ketika diaplikasikan, aplikasinya bisa berbeda. Ya. Jadi ketika kita membaca Innamal Masihu Isa bin Maryam, Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih itu Rasul. Itu konsep Islam. Kemudian konsep Yahudi. Mesias itu adalah raja. Bisa raja. Panglima perang. Bisa raja, bisa imam, bisa nabi. Imam atau nabi yang harus menang. Harus menang. Kalau dia kalah bukan Mesias.
Terus? Sementara kalau di Kristen, Kristen Kristus, Masya Allah, juru selamat, ada segala macam gelar yang tidak sesuai. Itulah karena inilah yang kembali juga tadi. Ya. Baik-baik saja dia baca, akhirnya dia baca secara salah. Ya. Nah itu. Jadi kalau di Kristen gelar itu semua diborong gitu ya untuk Yesus gitu ya. Ya. Mau nabi, mau guru, mau tuan, mau junjungan, mau Tuhan sekalipun itu semua diborong ya. Iya. Apa itu, Kenapa Paulus memborong itu Iya, betul. Kan masih banyak yang belum tahu ini. Iya. Mengapa sih Paulus ngotot? Karena dia memiliki konsep Mesias yang diterapkan kepada Yesus yang harus menang dari yang lain. Gitu. Ya. Ya. Ya jadi kalau misalnya Krishna kasih makan orang, Yesus juga harus begitu. Oh, menyamakan. Ya. Kalau misalnya mitra, ini ada mitra. Tadi Krishna Hindu. Ini mitra dari Persia. Mitra dari Persia. Ya. Tuhan Kristus. Ya, mitra ini disalibkan. Saya punya bukunya, Ustaz. Iya. Ini ada sebutan yang luar biasa nih, Ustaz. Sebentar, Ustaz ya. Sebentar, Ustaz. Ini Ustaz bicara tentang mitra, saya jadi langsung ingat. Di mana ya? Jadi mitra juga disebut sebagai the truth, the way, and the life. Yeah. The light. Bahkan disebutkan sebagai the Son of God, kemudian the Good Shepherd. Yeah. Itu semua gelar yang disandang Yesus ya, Ustaz ya. Dan itu sama juga disandang oleh mitra. Itu pokoknya Yesus, kalau menurut Paulus, Yesus tidak boleh kalah. Oh. Kalau ada yang 10, kalau perlu 15 untuk Yesus. Gitu ya. Iya. Oke. Begitu ya ini ya konsepnya ya. Dan dewa-dewa pada waktu itu, dewa-dewa Romawi Yunani itu sudah berkurang dia punya kehebatannya. Ini ada buku ini, Ustaz, The Greatest Celestial Deception by Sam Oputa. Iya. Di halaman 61, dikatakan mitra, like Jesus, was venerated as the way, the truth, the life, the light, the word, the Son of God, and as Good Shepherd. Ya. Itu yang salah mengertinya mereka itu the way. The way-nya itu ya. Ada itu yang saya tonton juga ceramahnya itu yang mengatakan itu yang ada songko-songko pakai songko haji pakai baju koko. Itu Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Orang Islam kok masih tunjukilah kami jalan yang lurus. Di surat Al-Fatihah. Ini ya, padahal ini sudah ada jalan yang lurus. Oke. Nah, ini kembali lagi. Kalau mereka if restraining to read the Bible in the wrong way, maka tidak bisa melihat masalahnya. Ya. Masya Allah, ya. Nah, berarti memang masih banyak orang Kristen yang memandang bahwa kita ngakunya selamat, tapi setiap hari masih minta ditunjuki jalan yang lurus, gitu ya. Nah, tahu nggak apa itu jalan? Mereka pikir bahwa jalan lurus itu Yesus, gitu ya. Iya. Nah, padahal kan bukan begitu konsepnya. The Gentile church which grew up after the first generation of witness had died would have no understanding of this first generation Jews following of the way. Nah ini ya, orang-orang Gentile, para penyembah yang hidup pada masa generasi pertama ini, pengikut Yesus sudah meninggal, mereka tidak punya pengertian, tidak memiliki pengertian, had no understanding of this first generation of Jews follower of the way. Tidak ada pengertian tentang pengikut jalan lurus. Iya. Nah,
as they called the disciple of Jesus. Oh. Jadi pengikutnya jalan lurus ini adalah pengikutnya para nabi. Ya kan? Makanya dikatakan, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus? Siratal ladina an'amta alaihim, adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat sebelumnya. Iya, betul. Terus kita bilang lagi, ya Allah, ini berseliweran ini petunjuk jalan lurus dari para pendeta ini. Apakah ini juga jalannya pendeta ini jalan yang lurus? Oh no. Ntar dulu. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan. Jangan setiap orang yang mengklaim jalan lurus itu betul-betul jalan lurus. Mereka itu adalah jalan sesat juga. Iya. Ya, Masya Allah. Jadi setelah... Jadi tunggu dulu. Gimana? Ini jalan yang lurus ini adalah jalannya para nabi. Ya. Mari kita lihat lagi di sini. Ini judulnya apa nih, Ustaz? The Decline and Fall of the Roman Empire. Oh. Kejatuhan Kekaisaran Romawi ya. Ya. Jadi mungkin dari situ tadi kita sudah mengetahui ya latar belakang tadi Ustadz Sandiaga Munir menjadi seorang kristolog yang hebat gitu ya. Nah, jadi hampir 20 tahun di Manila ya Ustadz ya. Iya. Terus setelah Ustadz belajar, pernah nggak waktu itu Ustadz memperhatikan bahwa di dalam Bible mereka, di dalam kisah-kisah yang ada di dalam gospel ya Ustadz ya, itu kan ada kisah kehidupan Yesus yang terputus dari usia 12 tahun sampai tiba-tiba muncul kembali sudah usia 30 tahun gitu Ustadz. Nah, itu menurut Ustadz Sandiaga Munir gimana? Salah satu di antaranya. Was Jesus a revolutionist? Waduh. Itu tulisan siapa Ustadz? Martin Hengel. Martin Hengel. Jadi orang pusing dan semua mereka-reka. Oh itu seperti pendeta Ezra Soru. Oh itu Yesus yang masa hidupnya hilang itu sekolah. Dia sekolah SMP, SD, SMP, SMA. Betul. Saking nggak ada jawaban kali mungkin ya Ustaz ya. Ini saya bacakan lagi di halaman 655. Six legislator. 3 pembawa undang-undang. 6 atau 3 Pak? 6 berarti. Ini bukunya bilang, kalau kita barangkali cuma 3 kan, tapi ini dia bilang 6. 6 legislator of transcendent brightness have announced to mankind the 6 successive revelation of various rights but of one immutable religion. One immutable religion. Oh. 6 pembawa hukum ya, yang mencerahkan telah mengumumkan ke seluruh manusia 6 undang-undang yang masing-masing berbeda. Undang-undang yang masing-masing tampil sendiri-sendiri kan. Tetapi hanya satu immutable religion, hanya satu agama yang tidak tergoyahkan, yaitu Islam. Jadi yang tadi maksud 6 legislator itu mungkin Adam. 6 nabi-nabi. Adam. Ini Adam malah dia mulai dari Adam. Adam, Noah alaihissalam, Abraham alaihissalam, Moses alaihissalam, Christ, Yesus Christ, Jesus Muhammad. Terakhir baru Nabi Muhammad SAW. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini diumumkan oleh orang Kristen ini. Ya kan? Ini bukan kiai haji yang mengumumkan ini. Iya. Jadi bahwa itu jalan lurus adalah jalannya orang-orang yang, jadi Al-Quran itu sungguh benar. Ya kan? Bahwa tunjukilah kami jalan yang lurus, itu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Ini disebut. Tidak mungkin dia mau bikin untuk, kalau ada kata dia ini ambisi untuk
keuntungan pribadi, kan dia bilang jalan itu hanya kepada Yesus. Tapi tidak, 6 legislator. Ya. Selanjutnya gimana, Ustaz? Yang ini, yang tadi cerita apa? Putusnya kisah yang tadi Yesus itu, masa jawabannya hanya Yesus sekolah gitu ya? Iya. Maksudnya gimana ya? Kurang apa ya? Kurang elegan gitu saja. Kalau mau tahu apa yang terjadi kepada Yesus masa-masa hilang kan? Saya pernah membaca bahwa Yesus pernah ngikut pedagang sampai ke Tibet, ke India gitu. Itu teori ya, itu tulisan. Itu kita simpan saja dulu itu. Tapi ini kita sekarang bicara fakta. Kalau mau tahu apa pekerjaannya Yesus di masa-masa berapa tahun itu ya, mulai dari umur 13 sampai 12 sampai 30. Lihat saja akhir hidupnya. Lihat akhir hidupnya di tiang salib. Untuk apa itu salib? Adalah untuk para pengkhianat, pemberontak, dan musuh kerajaan Romawi. Yesus, kan orang bilang katanya dibawa ke mahkamah agama. Ke mahkamah agama apa? Masa mahkamah agama memutuskan hukuman salib? Tidak mungkin. Kalau dia melanggar hukum Taurat, pasti dia dirajam dengan batu. Iya kan? Itu. Tapi kan dia kan juga disebut rabi ya. Ya, bahkan oleh Yudas menyebut Yesus kan sebagai rabi. Nah, berarti kalau untuk menjadi rabi kan memang waktu dari remaja itu kan dia belajar menjadi rabi ya. Ketika dia sudah bisa berceramah di depan banyak orang, dia sudah menjadi rabi. Artinya kan memang dari remaja sampai dia melakukan pelayanan itu kan ya dia belajar menjadi rabi gitu. Tetapi kalau dalam tradisi Yahudi, yang namanya rabi kan syaratnya harus menikah. Sudah menikah itu pasti gitu. Nah, sedangkan di Bible, di Gospel, 4 Gospel tidak pernah diceritakan bahwa Yesus menikah ya. Kau tahu mengapa menikah? Itu hukum pertama dalam Taurat. Hukum pertama. Dan Yesus tidak ingin meniadakan hukum Taurat. Iya, betul. Dia akan mengikutinya semua. Dan hukum yang pertama di dalam Alkitab, kalau kita buka Alkitab, adalah multiply. Berproduksi, memenuhi bumi dengan anak keturunan gitu ya. Itu. Yesus tidak akan menghilangkan salah satu setitik pun dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jangan sebelum semuanya terjadi, sebelum semuanya ditaati. Itu juga itu salah. Salah lagi seperti tadi kan. Kalau itu gini, itu kalau dari pandangan orang Kristen, Ustaz, yang dikatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi hancur daripada satu iota pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi ini oleh orang Kristen ditafsirkan bahwa itu adalah peristiwa penyaliban Yesus di atas kayu salib. Jadi menurut ajaran Paulus bahwa hukum Taurat yang dibawa, yang tidak dikatakan tidak dihilangkan oleh Yesus itu batalnya ketika Yesus mati di atas kayu salib gitu. Ajaran Paulus gitu ya. Sebelum semuanya terjadi, ini betul-betul perkosaan terhadap terjemahan. Harusnya Pak. Harusnya sebelum semuanya dilakukan. Hukum Taurat ini dilakukan semuanya. Itu. Jadi tidak akan satupun dihilangkan satu iota atau satu titik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dalam bahasa Inggrisnya before all done gitu. Sebelum betul before it's done. Gitu ya, Ustaz ya. Oke, berarti ada kembali lagi ke sini. Terkecuali kita membaca Alkitab dengan cara yang salah. Maka kita tidak bisa melihat masalahnya gitu ya. Baru kita tidak baik. Ini sebuah poin yang baru buat saya. Ya. Saya memang juga punya beberapa buku yang tulisan-tulisan tentang dari Kristen-Kristen liberal
yang mungkin disebut liberal, tetapi sebenarnya mereka juga historian gitu Ustaz. Iya. Ya, ahli sejarah sebenarnya. Yang mana mereka bisa membuktikan bahwa di dalam ajaran Kristen itu ternyata memang mengadopsi paganisme Romawi dan Helenisme Yunani gitu. Nah, menurut Ustaz bagaimana paganisme Romawi dan Helenisme Yunani Ustaz, di dalam Kristen? Ada contekan kayaknya ini. Ya. Jadi agama dunia, Paulus mencabut Kristen dari akar Yahudinya, membawanya kepada penyembah berhala dan dijadikannya agama dunia. Itu yang ngomong siapa Ustaz? Makobi dalam bukunya The Mythmaker, halaman 184. The Mythmaker. Ya. Harus beli berarti saya bukunya nih nanti. Paulus mencabut Kristen dari akar Yahudinya. Oh. Kristen dulu itu kan sektenya Yahudi. Iya. Ya. Dan membawa apa? Dan membawanya ke penyembah berhala. Oke. Dan akhirnya dijadikan agama dunia. Itu pernyataan yang sangat berani ya Ustaz ya. Jadi itu kan agama langit itu kan Islam dengan Yahudi. Tadinya ini Kristen masih Nasrani. Iya. Itu kan dia menjadi salah satu cabang Yahudi. Cabang, iya. Ternyata jadi sempalan gitu ya. Iya. Jadi Kristen ini adalah sempalan yang terbesar dalam agama di dunia ini. Iya, betul. Iya tuh. Karena gini Ustaz ya, kalau saya memandangnya begini, bahwa ada kitab yang ini Ustaz, kitabnya, nah ini kitab yang awal-awal kan ini, kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh ini Ustaz. Iya. Ya kan? Ini kan walaupun ditulis apa namanya, oleh orang-orang yang boleh dikatakan masih murni mengikuti hukum Taurat, tetapi walaupun di dalamnya banyak kontradiksi, tetapi kan konsep Tuhannya dan konsep keselamatannya dan konsep Mesiasnya ini kan berbeda semua dengan Kristen Ustaz. Iya. Ya kan? Konsep Tuhannya di sini, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak bisa berubah. Sedangkan di Kristen tiba-tiba Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia. Kan begitu Ustaz? Jadi itulah pekerjaan Paulus. Iya. Gitu ya? Iya. Paulus itu dia ketika dia ini kan gara-gara juga apa namanya, katanya mati dan bangkit kembali. Itulah akhirnya dia jadi agama misteri. Oh. Ini Tuhan jadi Yesus jadi Tuhan agama misteri oleh Paulus. Oke. Jadi sebenarnya Kristen itu kalau boleh bisa dikatakan penerus agama-agama misteri sebelum-sebelumnya gitu. Kan sudah ada apa tuh namanya yang di Babilonia dengan Tamrus, Semiramis, belum lagi nanti di Mesir ada Horus, Isis, Ra. Nanti di India ada apa namanya? Trimurti. Belum nanti di Persia ada Ahura Mazda, ada Mitra dan sebagainya. Itu kan bisa disebut sebagai agama-agama misteri ya Ustaz ya. Jadi Paulus kan dalam kehidupannya di Tarsus itu kan betul-betul dikuasai oleh ajaran penyembah berhala. Nah, ketika Paulus ini mendengar bahwa Yesus mati, kemudian kelihatan lagi berarti dia bangkit. Nah, inilah yang Paulus perjuangkan mati-matian sebagai Kristus yang baru. Sebenarnya kalau tidak ada Paulus, tidak ada itu Kristus yang akan, orang-orang tidak akan ke Kristus. Tapi karena Paulus. Karena ada Yakobus, Barnabas, yang saudaranya Yesus, yang sebagai soko guru jemaat di Yerusalem. Itu. Jadi kalau boleh dikatakan Ustaz, pendiri Kristen itu sebenarnya Paulus ya? Iya, di sini. Bukan Yesus ya? Yesus tidak tahu menahu tentang Kristen. Tidak pernah menyebutkan kata Kristen ya Ustaz ya? Tidak pernah. Nah, kalau kita pelajari 4 gospel Ustaz,
yang dilakukan dan yang diajarkan oleh Yesus itu kan sebenarnya kan sama dengan akidahnya umat Islam ya Ustaz ya. Sama dengan syariatnya umat Islam ya. Ya memang dari Tuhan yang sama. Dari Tuhan yang sama, betul. Walaupun misalnya, kan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ini kan orang Yahudi, ya kan? Mereka dikatakan kan telah menerima Taurat, Zabur, Injil, yang mana syariat-syariatnya saja yang berbeda mungkin dengan yang kita sekarang lakukan. Tetapi kan akidahnya semua sama Ustaz ya? Iya. Mereka kan tidak pernah mengajarkan Trinitas. Iya. Kan begitu? Dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam, dia juga tidak pernah mengajarkan Tuhan bisa punya 3 pribadi. Ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengaku ya Tuhan ya hanya 1 pribadi gitu. Terus kemudian dari Nabi Musa alaihissalam, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kita punya Qul huwallahu ahad ya Ustaz ya. Kan sebenarnya sama ya. Dari Nabi Musa lagi nanti, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Kita punya lam yalid walam yulad misalnya. Kan sebenarnya kan setara ya. Tetapi ketika tiba-tiba di dalam Kristen, Tuhan yang bukan manusia, bukan anak manusia itu tiba-tiba bisa inkarnasi menjadi Yesus. Dosa manusia yang tadinya di ajaran Musa, seorang anak tidak bisa menanggung kesalahan orang tuanya atau ayahnya, seorang ayah tidak bisa menanggung kesalahan anaknya, yang berdosa itu yang harus mati. Tiba-tiba di ajaran Paulus, kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib, dosa kamu tidak akan tertebus. Kan ini berbeda ya Ustaz ya? Sesuatu yang berbeda gitu. Tanggapan Ustaz gimana? Jadi kan dari inilah juga ini surah kehebatan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita membaca Al-Quran kan, aku berlindung kepada godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Mengapa lagi Allah menurunkan ini? Bismillah. Karena dunia sudah mulai dalam nama Yesus. Oh tidak, kembali. Kembali ke Bismillah gitu. Bismillah. Iya. Jadi yang maha kuasa, maha pemilik semuanya itu bukan Allah. Bukan Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa ini kembalikan lagi ke Maha Pengasih Maha Penyayang? Karena yang Maha Pengasih Maha Penyayang itu sudah bukan lagi Allah, tetapi sudah kepada Yesus. Yang orang Kristen percayai ya. Makanya harus kembali ke Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Iya. Itulah. Iya. Baik, nah dari semua pengalaman Ustadz Sanio Munir nih, apa kira-kira yang mungkin Ustadz Sanio Munir ini tidak pernah lupakan dalam berdakwah, dalam berdebat gitu misalnya? Ini ada sebelum berdakwah ini yang debat-debat di Filipina. Ya. Gimana? Jadi saya itu giat sekali mengikuti debat-debat dan saya menonton. Pada waktu itu saya di Dewan Dakwah Islam Filipina. Oh, Dewan Dakwah ya? Ya, ada saya sama dengan saya punya mentor itu Isa Biago. Oke, ya. Saya mulai pergi ikut-ikutan mendengar debat, baru mendengar debat. Iya. Lalu kemudian pada waktu itu saya juga mau berdebat. Saya kasih tahu sebenarnya dia ini. Dia orangnya masih muda tapi guru saya. Oh ya. Pak Isa Biago. Saya juga mau berdebat. Jangan berdebat, kau belum bisa masuk gelanggang. Terus? Akhirnya saya merengek begitu minta ikut. Belum waktunya. Tapi saya ngotot, oke kalau kau mau paksa berdebat silakan. Terus? Akhirnya saya pergi waktu itu pada malam Minggu, malam Senin berdebat. Sekarang dicarikan, siapa yang mau, ini ada orang Islam mau berdebat. Itu masih usia berapa tuh Ustaz?
Saya sudah mengambil program doktor. Oh, berarti udah hampir 30? 60. Umur 60? Iya. Oke. Oh, berarti 50-60 gitu. oke, ya. Terus. Jadi saya ngotot, saya bilang akhirnya dicarikan, ada Katolik masih muda orangnya. Di arena yang debat itu? Ya, sudah. Ya. Ayo, juri, siap. Oh, ada jurinya? Ya, ada jurinya. Oh, terus? Ya. Sudah itu, saya mulai dulu, dia bilang Katolik saya. Maju ke depan. Dia bilang, tahu gak kalian hai orang-orang di Luneta ini, Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu. Wih, langsung berkunang-kunang mataku. Saya tidak pernah mendengar nabiku dihina seperti itu. Iya. Terus? Saya tidak bisa bicara. Oh. Dia bilang sampai gona. Betul kan saya bilang, kau belum saja masuk debat. Paham. Jadi maksudnya untuk berdebat itu tidak hanya ilmu yang diperlukan ya Ustaz ya, tapi kestabilan emosi juga ya Ustaz ya. Karena saya tidak pernah dengar Nabi saya dihina begitu. Betul. Ya. Oke, jadi itu juga pelajaran berharga ya Ustaz ya. Iya. Jangan kita mengedepankan nafsu, tapi kita belum bisa mengendalikan emosi ya. Sering kita dengarkan debat di YouTube ini kan ada sampai maki-maki sebetulnya. Iya. Begitulah. Oke. Ya. Untung saya tidak tersulut emosi Terus setelah mendengar itu bagaimana Ustaz? Diam? Saya tidak bisa lagi berdebat. Tidak jadi berdebat? Tidak jadi berdebat. Waduh, itu jadi pengalaman yang pertama, tidak bisa dilupakan itu Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Akhirnya bagaimana Ustaz memperbaiki dirinya bagaimana? Ya sudahlah, saya di training. Oh, di training. Di training lagi. Hampir tiap hari di training. Akhirnya saya maju. Saya sudah memiliki kestabilan emosi. Sebelum berdebat saya berdoa juga. Maju lagi. Setelah maju lagi udah bisa berdebat Ustaz? Iya. Dan sesudah itu saya termasuk yang susah dikalahkan. Waduh, di situ ya, di Filipina itu ya. Iya. Wah, itu sangat menarik itu ya sebenarnya. Mungkin boleh sekali-sekali saya main ke sono Ustaz ya. Ya, bisa saja. Ini Ustaz nih dari Kendari, ini sekarang sedang di Jakarta untuk beberapa hari. Iya. Setelah ini Ustaz Sandy Munir mau ke Filipina. Iya. Untuk ada acara apa Ustaz? Menemui orang atau bagaimana? Atau menemui keluarga di sana? Ya, saya juga fasilitator kerjasama internasional perguruan tinggi. Oh, begitu ya. Oke, jadi ada urusan kegiatan pendidikan. Juga tadi kalau nggak salah dengar anak masih di Filipina Ustaz ya? Ya, anak di Filipina, dia di perusahaan Brasil. Perusahaan Brasil. Iya. Jadi Ustadz Sandy Munir ke Filipina sambil ngurusin kerjaan sambil nengok anak gitu ya? Iya. Waduh, sambil menyelam minum air gitu. Alhamdulillah. Baik, ini sepertinya sudah cukup ya, waktunya ya. Sebentar lagi kita akan melakukan sholat asar. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih buat Ustadz Sandy Munir. Mungkin sebelum ditutup, saya mohon Ustadz Sandy Munir bisa memberikan beberapa patah kata untuk pesan untuk kita Ustadz. Untuk para pendebat-pendebat yang sekarang ada nih. Mohon pesan-pesannya Ustadz. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada generasi-generasi saya sebenarnya seperti saya bilang, saya itu berdoa tiap malam supaya kalau bisa ada penerus-penerus saya yang hebat-hebat. Dan ternyata Allah mengabulkan dengan seperti Bang Zuma, Pak Dondi itu bisa itu. Ya, satu pesanku adalah pertama-tama jaga kestabilan emosi. Emosi ya. Insyaallah. Jangan karena terpojok terus keluar kata-kata kasar itu. Karena satu yang perlu satu yang jarang dibicarakan ini. Kita mendakwai umat Kristen itu adalah ibadah dan wajib. Mengapa? Karena mereka yang membawakan Wairil maghdubi alaihim waladdallin, yang kesesatan itu mereka sebarkan. Ya kan? Dan saya kira saya juga
malah menantang itu pendeta-pendeta. Ya, dengan ada kalanya saya bercanda saya dengan bayaran uang. Sampai saya pernah nantang Deki Ngadas 25 juta rupiah untuk membuktikan Yesus sebagai Tuhan. Dan sampai sekarang semua orang Kristen berkoar-koar tentang Yesus itu Tuhan. Tapi ketika saya tantang untuk membuktikan bahwa bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tidak ada. Tidak ada yang berani. Tidak ada, sampai sekarang. Oke. Jadi berarti kan mereka sadar juga bahwa ketika mereka mempertahankan bahwa Yesus itu Tuhan, mereka sadar bahwa kelemahan-kelemahan ada di situ. Iya. Nah, karena juga Allah mengatakan untuk kita berdebat dengan cara yang baik dan bijaksana, maka marilah kita ikuti petunjuk dari Allah SWT untuk berdebat dengan cara yang baik. Iya, dengan cara yang paling baik ya Ustadz ya. Ya, baik. Terima kasih banyak pesannya Ustadz Sanio Munir. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau Jakarta, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami pamit undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di konten-konten selanjutnya yang lebih menarik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustadz Sanio Munir, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran.